Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada As-Sabi'a Asyara, rukun yang ke-17 daripada rukun-rukun salat. Jadi rukun yang ke-17 ini adalah rukun yang terakhir daripada rukun-rukun salat. As-Sabi'a Asyara, rukun yang ke-17 adalah at-tartibu tartib. Maksudnya adalah lil arkanil madhkurah, tertib bagi rukun-rukun yang telah disebutkan dari awal tadi, yaitu dari niat, kemudian takbiratul ihram, qiyam, membaca Fatihah dan seterusnya. Wa huwa adapun tartib itu adalah ja'lu kulli syai'in fi martabatihi. Jadi yang dimaksud dengan tertib itu adalah ja'lu kulli syai'in fi martabatihi, yaitu menjadikan tiap-tiap sesuatu dari rukun-rukun salat dijadikan pada posisinya. Fahuwa adapun tertib dengan makna ini yaitu ja'lu kulli syai'in fi martabatihi, itu minal af'al, itu bagian daripada rukun-rukun perbuatan. Atau yang dimaksud dengan tartib itu adalah wuku'u kulli syai'in fi martabatihi, yaitu terletaknya tiap-tiap sesuatu dari rukun-rukun salat terletak pada posisinya. Fahuwa adapun tartib dengan makna yang kedua ini yaitu wuku'u kulli syai' fi martabatihi, ini adalah suratun lis-shalah, itu gambaran daripada salat. Jadi gambaran salat itu adalah terletaknya tiap-tiap sesuatu dari rukun-rukun salat terletak pada posisinya. Itu adalah gambaran salat. Wa suratu syai', dan gambaran sesuatu itu juz'un minhu, itu bagian dari sesuatu itu. Wa dalilu wujubi tartib, dan adapun dalilnya wajibnya tartib, walladzi, dan rukun-rukun qablahu sebelum tartib, dalilnya adalah al-ittiba'u, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW ma'a khabari, bersama hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa yutasawwaru tartibu, dan akan tergambar apa tertib bainan niyah wa takbir, antara niat dan takbir. Jadi niat dan takbir ini satu paket. Kemudian wal qiyam, dan berdiri, wal qiraah, berdiri dan qiraah ini juga satu paket. Wal julusi wa tasyahudi wa sholati, dan duduk, tasyahud, bacaan tahiyat, dan sholawat kepada Nabi, ini juga satu paket. Lakin akan tetapi tergambarnya tertib semacam ini itu bi'tibaril ibtida, yaitu dengan memperhitungkan permulaan, la bi'tibaril intiha, tidak memperhitungkan akhiran. Li'annahu, karena sesungguhnya la budda, harus min istihdharin niyah, dari menghadirkan niat, qabla takbir, sebelum takbir, wa taqdimil qiyam, dan mendahulukan berdiri, alal qiraah, atas bacaan, wa taqdimil julus, dan mendahulukan duduk,
alat tasyahud, atas tasyahud, wassolati dan sholawat kepada Nabi. Kama stadharahu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syekhuna, guru kami, yaitu Muhammad Hasbullah. Wakadha, begitu juga fi Tuhfatil Habib, yang ada di dalam kitab Tuhfatil Habib. Wa amma binisbati ila hadhil arkan ma'a mahalliha falaisat murattabatin. Adapun tertib jika dinisbatkan kepada rukun-rukun ini bersama tempatnya, maka tidaklah rukun-rukun ini itu ditertibkan. Yang dimaksud rukun-rukun di sini adalah niat dan takbir, qiyam dan qiraah, julus, tasyahud dan sholawat. Jadi kalau tertib dinisbatkan kepada rukun-rukun ini, maka tidak ditertibkan, karena hanya menyebutkan rukun-rukun ini saja, bukan menyebutkan dari awal takbir sampai akhir salam. Fahia, adapun rukun-rukun ini itu adalah mustathnayatun, itu adalah perkara-perkara yang dikecualikan, min wujubi tartib, dikecualikan dari wajibnya tertib. Falau taraka tartibah, seandainya seorang meninggalkan tartib amdan dengan sengaja, bitaqdimi ruknin fi'liyin, dengan mendahulukan rukun fi'li ala fi'liyin atas rukun fi'li yang lainnya, ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti seorang melakukan sujud qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya dia melakukan sujud sebelum dia melakukan rukuk, au ala qaulin, atau atas rukun qauli, ka'an roka'a qabla qiraatihi, seperti seorang melakukan rukuk qabla qiraatihi, sebelum dia membaca surah Fatihah. Qiraah maksudnya adalah surah Fatihah. Dia rukuk sebelum membaca surah Fatihah. Au bitaqdimi qauliyin, atau dia mendahulukan rukun qauli. Wa huwa, adapun rukun qauli yang dia dahulukan itu adalah salamun salam. Ala fi'liyin, atas rukun fi'li, au qauliyin, atau atas rukun qauli. Gambarannya bagaimana? Ka'an salama, seperti musolli tadi melakukan salam qabla sujudihi, sebelum sujud. Dia salam dulu sebelum dia melakukan sujud. Au tasyahudihi, atau sebelum dia melakukan tasyahud, bacaan at-tahiyatnya. Maka batalat sholatuhu, batallah sholatnya. Amma lau qaddama qauliyan, adapun seandainya qaddama, seorang yang sholat musalli, dia mendahulukan qauliyan, rukun qauli, ghaira salamin, selain salam, rukun qauli yang selain salam, alaihima, atas keduanya, yaitu atas rukun fi'li dan atas rukun qauli, kata syahudin ala sujudin, seperti membaca tasyahud, tahiyat atas sujud, yaitu dia membaca tahiyat dulu baru dia sujud. Wa kasolatin ala nabiyyi ala tasyahudin, dan seperti membaca solawat ke atas Nabi atas tasyahud. Dia membaca solawat kepada Nabi dulu baru dia tasyahud, baca at-tahiyat, dibalik. Maka bagaimana jika demikian itu? Fala yadur, maka tidak masalah. Lakin akan tetapi la yu'taddu, tidak dianggap bima qaddamahu, rukun yang dia dahulukan. Akan tetapi rukun yang dia dahulukan tadi itu tidak dianggap. Bal
Bahkan yu'iduhu, hendaknya dia mengulangi rukun yang dia dahulukan tadi, fi mahallihi, diulangi pada tempatnya. Au taraka dzalika sahwan atau seandainya seorang tadi meninggalkan tertib karena lupa. Kalau tadi dengan sengaja, sekarang karena lupa. Fama ba'dal matruk ila ayatadzakkara laghwun liwuqu'ihi fi ghairi mahallihi. Fama ba'dal matruk, maka adapun rukun setelah rukun yang dia tinggalkan, ila ayatadzakkara, sampai dia ingat, itu adalah laghwun, itu sia-sia. Kenapa? Liwuqu'ihi fi ghairi mahallihi, karena jatuhnya rukun tersebut fi ghairi mahallihi pada selain tempatnya. Fa in tadzakkarahu, dan jika musolli ingat rukun yang dia tinggalkan, qabla bulughi mithlihi, sebelum sampainya semisal rukun yang dia tinggalkan, min rok'atin ukhra, dari rokaat yang lainnya. Jadi misalnya rukun yang dia tinggalkan itu adalah sujud misalnya. Dia lupa melakukan sujud. Sebelum sampai pada sujud rokaat berikutnya, dia ingat. Dia ternyata pada rokaat sebelumnya tidak melakukan sujud, maka hendaknya fa'alahu fauran wujuban. Maka hendaknya dia melakukan rukun yang dia tinggalkan fauran, dengan segera, wujuban, wajib. Fa'in akhara, dan jika dia menunda-nunda, tidak langsung segera melakukan rukun yang dia tinggalkan, maka batolat sholatuhu, batallah sholatnya. Wa illam yatadzakkar, dan jika dia tidak ingat, hatta balagha mithlahu, sehingga dia sampai kepada semisal rukun yang dia tinggalkan, maka tamat, maka menjadi sempurnalah bihi, dengan semisal rukun yang dia tinggalkan tadi, rok'atuhu, rokaatnya. Kenapa? Liwuku'ihi, karena jatuhnya semisal rukun yang dia tinggalkan tadi, an matrukihi, dari rukun yang dia tinggalkan. Wa tadaraka, dan hendaknya dia menyusuli al-baqiyah, yaitu sisa rokaat yang dia belum sempurnakan. Wa yasjudu lisahwi, dan hendaknya dia sujud sahwi fi jami'i suwari tarkit tartib sahwan, pada seluruh gambaran-gambaran meninggalkan tartib dengan karena lupa. Wa minha, dan diantaranya lagi adalah ma, sesuatu, lau sallama, seandainya musolli melakukan salam fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya salam, kadzalika, hendaknya juga fayasjudulahu, hendaknya juga dia melakukan sujud sahwi. Amma lau taraka salama, adapun lau seandainya taraka salama, musolli itu meninggalkan salam, wa tadzakkarahu, dan dia mengingat salam, qabla tulil fasli, sebelum lamanya waktu pemisah antara lupa dan salam, wa atabihi, dan dia membaca salam tadi, fala sujuda, maka tidak perlu sujud sahwi. Wa kadza, begitu juga tidak perlu sujud sahwi ba'da tulihi, setelah lamanya waktu yang memisahkan antara lupanya dia dan salam. Karena ghoyatuhu, karena goyahnya meninggalkan salam tadi, annahu sukutun tawil, itu adalah diam yang lama. Fata'ammuduhu, maka adapun sengaja melakukan diam yang lama, itu ghairu mubtilin, itu tidak membatalkan. Fala yasjudu lisahwihi, maka tidak perlu sujud sahwi. Afadahu, telah memberikan faedah yang demikian itu siapa? Asyarqawi, Imam Asyarqawi. Kemudian khotimatun, penutup.
Wa yajibu dan wajib alla yaqsida, hendaknya musolli tidak bertujuan birrukni dengan melakukan rukun tadi, tidak bertujuan ghairahu faqat, kepada selain melakukan rukun saja. Falau hawa litilawatin, falau seandainya hawa musolli tadi melakukan turun, litilawatin maksudnya untuk sujud tilawah, dia ingin turun melakukan sujud tilawah, faja'alahu kemudian dia jadikan turun untuk menuju sujud tilawah tadi, dia jadikan ruku', lam yakfi, maka itu tidak mencukupi. Jadi pada awalnya tujuannya dia turun ke bawah itu untuk melakukan sujud tilawah. Akan tetapi ketika sampai pada batas ruku', dia rubah tujuannya, yaitu yang asalnya turun untuk sujud tilawah, dia rubah tujuannya adalah menjadi tujuan ruku', maka itu tidak mencukupi. Li'annahu, karena sesungguhnya dia sorofahu, dia telah mengarahkan tujuan turun tadi, dia telah mengarahkan turunnya tadi ila ghairil wajib, kepada selain yang wajib, yaitu untuk sujud tilawah. Fa'alaihi, maka wajib ke atas musolli tadi ayan tasiba, dia tegak lurus, balik lagi tegak lurus. Untuk apa? Liyarka'a, untuk dia ruku'. Wakadha, begitu juga lau rafa'a minar ruku', seandainya dia bangkit daripada ruku', fazi'an, dikarenakan karena takut atau terkejut dia bangkitnya tadi, bukan karena untuk itidal, fala yakfi, maka bangkitnya tadi itu tidak mencukupi. Fa'alaihi, maka wajib ke atasnya ayyauda, dia kembali ila ruku', kembali ruku' lagi, thumma yarfa'a, kemudian dia bangkit menuju i'tidal. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.